Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tak lupa yang saya hormati dari DPRD Kabupaten Tulungagung, Saudara Pak Andoko dan Pak Iwan Sugeng Rawuh, bertemu lagi dengan pemerintahan dan lembaga desa Mojoagung. Yang saya hormati Kasih PMD Kecamatan Ngantru, nggih menika saking Pak Yuli. Yang saya hormati nggih menika Bapak Babinsa yang bertugas di Desa Mojoagung, Saudara Pak Adib dari Koramil Ngantru. Yang saya hormati Saudara Bapak Babin Kaptipmas yang bertugas di Desa Mojoagung, yaitu Saudara Pak Pasang dari Polsek Ngantru. Yang saya hormati semua perangkat Desa Mojoagung. Tak lupa yang saya hormati Lembaga Desa Mojoagung dari Pak Ketua BPD beserta anggotanya, serta Pak Ketua LPM juga beserta anggotanya, dan tak lupa Pak RW, Pak RT, operator Desa Mojoagung, dan tak terlupakan yaitu pendamping desa serta pendamping kecamatan. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya. Betul-betul sejenak, marilah kita selalu memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada malam hari ini, yaitu tanggal 6 Mei, kita semuanya bisa hadir dalam acara peningkatan kapasitas tim RPJMDes, RKPDes, dan APBDes di Wina Joglo. Semuanya alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya yang telah menghormati pemerintahan Desa Mojoagung, kesinergitasnya antara lembaga dengan pemerintahan Desa Mojoagung. Kandi alhamdulillah saya sebagai penanggung jawab desa sangat-sangat berterima kasih sekali. Waktu, tenaga, panjenengan semuanya dalam keadaan sehat selalu bisa mengondisikan, menghargai antara pemerintahan desa dan lembaga dalam setiap acara yang sudah diagendakan, yaitu yang diprogramkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kita bisa menjalani dari undangan, alhamdulillah kehadiran 99%. Mudah-mudahan yang malam hari ini belum bisa hadir, kalau ada warga yang sakit, kita doakan cepat sembuh, karena apapun yang terjadi, daripada kita didoakan lebih baik kita mendoakan. Ngerti Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah. Jadi ini suatu kegiatan yang sangat istimewa, karena dari negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto, sesuai program dan visi misinya, kita sebagai pemerintahan yang terkecil yang ada di desa juga selalu mendukung program-program tersebut. Semoga tujuan dari pemerintah sampai ke yang terkecil di desa, tujuannya tak lain adalah untuk mensejahterakan warganya, rakyatnya, sesuai harapan dan cita-cita, yaitu berdirinya Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden nggih menika
Bapak Gibran Rakabumi Kakak. Jadi hal tersebut kita semuanya dijalani dengan penuh semangat, penjenengan ngikuti santai mawon, asal kalih dahar ngerokok dan itu nggak ada hambatan. Jadi tanpa AC niku santai benjak ngantuk. Jadi ini termasuk luar biasa Pak Kasih BMD, karena yang saya ngertikan itu di wilayah Kabupaten Blitar sekarang itu untuk kegiatan yang seperti ini ya sudah refusing, artinya di Tulungagung alhamdulillah masih diperbolehkan. Jadi ya alhamdulillah. Jadi ini ya suatu kehormatan untuk ya kita semuanya, karena yang di Blitar Bapak Ibu perlu ketahui itu untuk kegiatan tuh tidak diizinkan, yaitu konsumsi makanan. Jadi di sini kan bebas masih ada. Saya sendiri ya heran. Pak Lurah kok ngerti? Ngapunten, itu dilihat dari ASN. Kemarin mulai program itu di Kabupaten Blitar sudah dijalankan. Jadi hanya snack atau buah, dan rapat di hotel dia dilarang. Nah, kemarin mulai di Pendopo ya juga tidak di hotel ya Pak ya. Kemarin Pak Bupati ya di Pendopo, tapi ya luar biasa sumuk seeksis nih gitu. Saya kalau ngikuti 2 kali. Jadi ya alhamdulillah kita banyak doa dan kebijakan otonomi daerah Kabupaten Tulungagung. Dengan rasa syukur kita semuanya tetap semangat nanti mengikuti sampai selesai. Dan barokahnya kita sebagai wakil warga desa Mojoagung nanti hasilnya juga kita harus bertanggung jawab. Jangan sampai kegiatan seperti ini nanti disampaikan di masyarakat kita. Kayaknya aku tidak ngerti butuh tekol, ngates-ngates. Tapi ya namanya jadi saksi, ikuti ya penjenengan dihormati oleh pemerintah desa. Artinya apa? Tinggi enggon sempenak diberi penghormatan, insya Allah ini ya sangat luar biasa. Jadi itu. Untuk meningkat waktu, saya mohon nanti dikasih waktu juga bertanya. Bila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, saya mohon bisa untuk bertanya, khususnya yang menyangkut yaitu mengenai tema. Jadi jangan sampai menyimpang dari tema malam hari ini. Itu dari saya yang sampaikan. Terima kasih. Monggo untuk Bapak Handoko atau Pak Iwan atau yaitu dari Pak Yuli dari KPPD Kecamatan Ngantru untuk sambutannya secukupnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Mojoagung, yang kami hormati Bapak Iwan dan juga Pak Handoko dari DPRD Kabupaten Tulungagung selaku narasumber kita pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Babinsa, Bapak Kaptikmas, yang kami hormati seluruh perangkat desa Mojoagung, Bapak Ketua BPD beserta anggota, teman-teman dari pendamping desa, pendamping desa, dari perangkat desa dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tentunya marilah kita semua mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita semua bisa hadir pada malam hari ini itu dalam kegiatan peningkatan kapasitas tim FPCMDes, KPDes dan juga APBdes. Yang kedua tentunya salam serta salam marilah senantiasa kita banyak sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti mendapat syafaat beliau di hari akhir. Bapak Ibu yang kami hormati,
terkait kegiatan pada malam hari ini adalah merupakan kegiatan yang penting, di mana kalau kita berbicara masalah RPJMdes, tentu ini berawal dari terpilihnya kepala desa yang tentunya Pak Kepala Desa dalam pemilihan itu memiliki visi dan misi. Dan setelah dilantiknya kepala desa 3 bulan setelah dilantik, maka itu berkewajiban untuk menyusun RPJMdes. Dan untuk menyusun RPJMdes ini maka perlu dibentuk tim, dan tim itu paling sedikit terdiri dari 7 orang dan paling banyak 11 orang. Itu bisa tim terdiri dari pemerintah desa, dari lembaga kemasyarakatan desa, dan juga dari masyarakat. Nah, di mana tim nanti bertugas menyusun rancangan RPJMdes yang nantinya akan berlaku selama, yang dulunya itu 6 tahun dan sekarang itu berlaku selama 8 tahun. Sehingga nanti perlu, untuk sekarang ini perlu dihadirkan penambahan dari RPJM sebelumnya untuk 2 tahun ke depan, yaitu perlu dihadirkan perubahan atau penambahan dalam RPJM yang sudah ada. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa dalam penyusunan RPJMdes itu kita harus juga memperhatikan program-program yang ada di kabupaten, sehingga RPJM yang disusun nanti harus selaras dengan RPJM daripada Bapak Bupati, sehingga nantinya bisa sinergi antara program yang ada di kabupaten dan juga di desa. Dan diharapkan dengan penyusunan itu kita harus memiliki data-data yang real, data-data untuk penyusunan itu bisa diambil dari yang dulu IDN, sekarang itu ada yang namanya indeks desa, dan sekarang ini sedang gencar-gencarnya agar dilakukan pengisian atau melengkapi data yang ada di indeks desa ini, karena itu sangat penting dalam upaya sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat desa. Sehingga indeks desa yang baru-baru ini diluncurkan itu sangat berperan penting, terutama dalam perencanaan pembangunan. Selain data-data tersebut, maka juga perlu diperhatikan potensi dan juga mungkin permasalahan-permasalahan yang ada di desa untuk dicarikan solusi, dan solusi nanti diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang nanti dicantumkan dalam RPJMdes yang akan disusun. Dan RPJMdes ini nantinya merupakan sebagai dasar dalam penyusunan RKPdes, yang nantinya RKPdes itu biasanya kita lakukan sekitar bulan pertengahan tahun, itu sekitar bulan Juni, itu dilakukan penyusunan RKPdes yang sebelumnya tentu didahului oleh musyawarah yang ada di dusun, khusus, dan juga musyawarah lainnya terkait dengan perempuan dan juga disabilitas. Dan RKPdes itu selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan APBdes. Jadi antara RPJMdes, RKPdes dan APBdes itu harus selaras, karena itu harus dilakukan pencermatan terhadap program-program baik itu yang ada di RPJMdes maupun RKPdes, sehingga itu bisa tidak bertentangan dan bisa selaras. Saya kira itu beberapa hal yang mungkin sebagai pembukaan yang perlu saya sampaikan. Nanti akan saya sampaikan secara rinci oleh narasumber kita. Saya kira itu yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan Saudara Pak Yuli dari DPRD Kecamatan Ngangru. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menerima apa yang sudah disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu dari DPRD Kabupaten Tulungagung, Saudara Pak Andoko kali Pak Iwan, untuk kegiatannya narasumber. Monggo waktu dan tempat secukupnya. Saya sangat terima kasih. Kita bisa mengikuti sampai selesai paripurnanya acara. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sehat selalu tentunya. Sampai jumpa ketemu kembali Bapak. Jadi mudah-mudahan udah nggak asing lagi. Cuman saya bingung menghafal Bapak Ibu yang ada di sini. Intinya kalau orang bilang nggak kenal maka sayang. Kalau sering-sering ada acara mungkin nantinya jadi lebih kenal. Mohon Bapak Ibu. Yang saya hormati Pak Camat, dalam hal ini diwakilkan Pak Kasih PR, Bang Kades, Jagung, dan juga Polres ya, ini Babin Kamtib, juga Babinsa, dan juga para hadirin dari BPD, perangkat desa, RT RW, LKM, LPM, dan juga mungkin teman hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini intinya saya hadir tidak karena saya sendiri Pak. Tadi ada tugas, cerita dulu ya Pak ya. Ada tugas, kebetulan saya sore hari pulang udah mengerjakan hal-hal yang harus saya selesaikan. Nah kok di meja ono surat disposisi untuk hadir, dan juga nggak saya bawa pada disposisi. Pak Kadin salam buat Mbak Kades, intinya ngotot bersama teman-teman yang ada pada acara ini. Dan saya izin berdiri ya, gak ketok ya, aku bingung aku. Ngapunten dan saya Mbak. Oke. Pada kesempatan hari ini coba saya belajar lagi. Intinya belajar lagi Pak. Tak lihat saya tadi nggak tahu secara detail ngapain undangan, apa ini isinya. Ternyata peningkatan kapasitas tim RPJM Des, RKP Des, dan APB Des. Kalau berdasarkan sistem keuangan desa ya ini termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini perlu saya sampaikan bahwasanya 2016 saya mengikuti TOT terkait perencanaan pembangunan. Itu pun bukan perencanaan pembangunan desa, kabupaten Bapak. Pada saat ini tadi saya coba buka-buka, saya otak-atik pelajaran saya secara mendadak, terus saya hadir ke sini. Ternyata lebih detail perencanaan pembangunan yang ada di desa. Sedep, serem, dan wah wakil Pak. Nah inilah beratnya tanggung jawab Mbak Kades suatu pimpinan di desa Bapak Ibu dalam hal memperjuangkan warganya demi intinya makmur rukun, apa ngarani, apa guyub rukun ya makmur adem ayem ayo campur dari siji. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk pada hal yang bisa saya sampaikan, perlu diketahui bahwasanya perencanaan pembangunan desa itu nantinya ke arah penyusunan RPJM desa. Di sini bisa saya sampaikan dan saya jelaskan bahwasanya perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang melibatkan, nah ini penting Pak, kadang terlewat, iyo dadi BPD, nah, dan
unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Jadi pada dasarnya Pak Lurah, Kades bersama warganya atau bisa saya katakan pemerintahan desa itu harus mempunyai perencanaan, yang mana perencanaan dalam hal pembangunan desa. Ini mempunyai proses. Rencana jangka maksud saya RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah desa, selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 8 tahun. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Kasih PM pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Di situ jangka waktu ya. Jangka waktu Bakades dan BPD ada tambahan 2 tahun, yang mana awalnya 6 tahun, sekarang menjadi 8 tahun. Saya lanjut aja. Saya di sini mencoba menyampaikan perubahan. Nah, kenapa saya bilang perubahan? RPJMDes ini di skip dulu. Perubahan RPJMDes, dasar dari perubahan RPJMDes yaitu tambahan 2 tahun, tambahan masa bakti 2 tahun, yang mana dulu menjabat 6 tahun. Dengan adanya regulasi, dengan adanya kebijakan dari pusat bahwasannya ada tambahan masa baktinya tambah 2 tahun. Kenapa saya sampaikan terintegrasi? Ini tadi tak ulang-ulang bahwasanya pada dasarnya dalam hal perubahan RPJMDes terintegrasi ya, ini maksudnya 2 kegiatan bisa jadi satu tahapan. Jadi Bapak Ibu melaksanakan perubahan RPJMDes langsung cus RKPDC. Nah, namun ada catatannya, aturan mainnya RPJMDes harus sudah menjadi rancangan. Rancangan itu titik temu goal. Dari situ Bapak Ibu pemerintah desa gak usah angel-angel, langsung tembak cus yang penyelarasan. Tadi sempat disampaikan Kasih PM, langsung pada hal penyelarasan atau ikut harus selaras dengan RPJM. Intinya tidak boleh lepas dari rencana pembangunan jangka menengah desa. Saya lanjut dulu. Kenapa di sini ada perubahan yang mendasar? Ada 2 sebab yang harus dilaksanakan desa. Yang pertama, peristiwa khusus dan perubahan kebijakan. Pada peristiwa khusus itu bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Nah, kalau terjadi hal seperti ini, bisa Bapak Ibu melakukan perubahan RPJM. Yang kedua, perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan yaitu perubahan yang mendasar dari pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten. Kenapa RPJMDes perubahan ini saya sampaikan? Bahwasanya kita masuk ke perubahan kebijakan, Bapak. Dasarnya apa kok kebijakan? Ya, kemarin ada regulasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagaimana pengganti yang kedua dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Itu ada perubahan yang mendasar. Nah, di sini perlu saya sampaikan juga perubahan RPJMDes pada dasarnya harus disepakati dan ditetapkan dalam musrembang
desa. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa ditetapkan dengan Perdes tentang perubahan RPJMDes. Dalam hal desa melakukan perubahan masa berlaku RPJMDes mengikuti masa jabatan kepala desa. Nah, karena ada tambahan 2 tahun, berarti hitungannya kalau kemarin tahun ke-1, 2, 3, 4, 5, 6 kan 6 tahun ya Pak. Berarti ada tambahan kemarin dikukuhkan di pendopo atau dilantik, bahwasanya dari hal tersebut tambah 2 tahun. Berarti Bapak Ibu pemerintah desa harus menyusun tambahnya 2 tahun, tahun ke-7 dan tahun ke-8. Dalam hal ini perubahan RPJMDes terintegrasi yang mendasar adalah dengan adanya perubahan yang mendasar kebijakan pemerintah, yaitu perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Di situ diamanatkan pada pasal 79 ayat 2 huruf A disebutkan bahwa penyusunan RPJMDes dalam jangka waktu 8 tahun. Oleh karena itu perlu penyesuaian dokumen RPJMDes untuk mengubahnya dari 6 tahun menjadi 8 tahun dengan fokus pada tahun ke-7 dan tahun ke-8. Ini wajib, masa wajib mengubah setelah 3 bulan Pak Kades dilantik, karena kemarin juga banyak kesibukan atau gimana sehingga mungkin belum menyusun. Namun demikian saya justru mengucapkan banyak terima kasih karena perubahan RPJMDes harus selaras dengan pusat, 1 provinsi, kabupaten, provinsi dan kabupaten, dan sesuai dengan visi misi Bapak Kepala Desa. Pas kurang berubah dan dirubah sekarang karena apa? Visi-visi Pak Prabowo Sono, visi-visi provinsi, Kofifa juga sudah jelas, kabupaten juga ada, tinggal penyelarasan agar supaya selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat sehingga gak gonta-ganti. Teman saya yang ada di Pasuruan kemarin kesusu merobang, ya tidak apa-apa, karena dasarnya sudah dilantikan. Dirubah karena tambahan 2 tahun amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa. Di situ menyebutkan 8 tahun, kan tambah 2 tahun. Wes growecek. Nah, visi-misi sekarang baru, provinsi baru, kabupaten sendiri, mereka juga baru, sehingga perubahan lagi. Jadi wajib, memang wajib agar supaya dapat dipertanggungjawabkan. Adapun dasar pelaksanaan Bapak Ibu, di mana di sini yaitu tadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Arti dari diganti bukan berarti yang 6 dicabut, Pak. Jadi ada pasal-pasal khusus yang diganti, lainnya tetap. Mengenai peraturan pemerintah, di situ ada PP 43 tahun 2014, PP nomor 47 tahun 2015, sampai ada PP nomor 11 tahun 2019. Untuk peraturan menterinya, di situ ada Permendagri nomor 114 tahun 2014. Intinya ini tentang petunjuk teknis perencanaan pembangunan jangka menengah desa. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 harusnya sudah titik-titik wis noto perubahan juga, Pak. Namun sebelum dicabut, laksanakan dengan apa yang diamanatkan pada Permendagri Nomor 14, ada Permendes 21 Tahun 2020, dan juga ada Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2023. Ini adalah alur penyusunan perencanaan desa yang saya maksud terintegrasi.
Jadi dua kegiatan dilaksanakan satu tahapan karena ini saling berkaitan. Gak kelihatan Pak? Remeng ya, tapi untuk ini juga makanya ngomong kelihatan. Oke, intinya intinya di sini yang pertama dalam hal RPJMDes, tentunya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kasih BM, di mana di situ ada pembentukan tim penyusunan RPJMDes. Yang kedua, pencermatan hasil penyelarasan kebijakan perencanaan pembangunan desa. Yang ketiga, penyusunan rancangan RPJMDes, penyelenggaraan musrenbangdes, dan juga penyelenggaraan musyawarah desa, membahas dan menyepakati. Yang selanjutnya menyelenggarakan atau mengadakan sosialisasi ke desa tentang hasilnya. Nah, ini kalau kita lihat dari titik-titik ini untuk integrasinya dalam pembentukan tim, yang mana untuk penyelarasan ini juga diikuti dengan penyelarasan rencana kegiatan pembangunan yang ada di desa. Jadi sak titik. Tapi kalau secara ini mungkin secara teknis pelaksanaannya dalam hal ini mungkin penatausahaan atau mungkin yang terkait dengan perencanaan. Nah, ini susahnya nanggungnya bendahara ini. Harusnya ya tetap benar kita melaksanakan integrasi, cuman ya apa amre RKA ini juga tertampung sehingga mungkin letanggal ngomong. Setelah RPJMDes terbentuk, nah itu buat acuan untuk menyusun RKPDes. Sak kegiatan SPJ seluruh oleh enggak? Oleh. Yo ngelompok neng nang ngono musyawarah-musyawarahnya. Lebih cepat. Oke, saya lanjut ini. Saya dikasih waktu berapa ya? Tak singkat-singkat ya Pak ya. Oke. Pada siap, oke Pak. Saya rasa emang ya di satu sisi kita udah mempunyai seperti Juknis 19 tahun 2019 itu ada di Permendes 21 tahun 2020. Nah itu ada, dalam arti bisa kita ikuti dan juga kita selami bersama Bapak BPD, LKM, RT RW. Yang penting persetujuan sehingga segera terlaksana pembangunan di desa Bapak. Nah ini pembentukan tim prosesnya ini, yang mana nanti kalau ini pengadministrasi yang saya alami dulu itu harus ada SK kepala desa. Tentunya daftar hadir jelas itu. Saat ini mungkin orang tambahin dokumen foto senek isinya piro 15.000 di foto apa isinya umbi-umbi apa biasanya ditakokno sesuai kok malam renyit sesuai kerdusnya ditakokno reganya piro. Nah wes gak ngerti, yang penting ya sesuai ada satuan harga SPK harus cermat itu ojo dukure yo ojo pas-pas banget nih sore lah. Kami lanjut yang tahapan kedua, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan, yaitu mengimpul data. Dimana di sini RPJ kita harus tahu informasi RPJM daerah, rencana strategis, dan juga rencana umum tata ruang wilayah RTRW.
dan RDTRK, Rencana Rincian Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan. Yang penting ini Pak, RT, RW dan RDTRK. Saya pesan ya, karena banyak yang saya hadapi, maksudnya saya sering dipanggil yang punya gawe, Pak Deso ini bangun di tanahnya kok oleh, Pak Deso ini kudune iki tata ruang wilayah sawah dibangun gedung kok dibarno. Itu kalau sudah ada pertanyaan semacam itu saya kembalikan ke desa. Nah saya di DPR juga guru lahir suwi, sing diungkit tahunnya rotot suwi. Yes, api-api anaten aku Pak dibenakno Pak ya apa iso juga iso Pak. Lah aku gak ngerti. Intinya tolong diingatkan juga, seandainya ada perencanaan pembangunan kios atau pembangunan ruko atau mungkin yang ngetren tahun ini mungkin buat gudang ketahanan pangan, tapi tanah itu WE kabupaten atau pusat ya di Illinois jangan. Itu nanti akhirnya pemborosan uang negara, isok bangun duduk HE duit kacrok itu dibongkar, so bosin tanggung jawab akhirnya molor. Intinya itu saya nitip ini rencana tata ruang wilayah, bahwasanya ada aturannya, pemanfaatan lahannya, sehingga betul-betul koreksi dan juga memperhatikan kepemilikan yang seharusnya tanah kas desa atau bengkok kan masalah. Intinya ngoten Pak. Besok saya dipanggil lagi, ada di desa jauh. Ya jawaban saya ya tinggal lihat Siskuides, saya print out, saya laporkan rincian, ya sudah. Terkait salah tanah apa saya kembalikan ke desa. Pak. Terus selanjutnya, nah ini yang penting dalam hal penyusunan RPJM Des itu betul-betul detail dari pengkajian keadaan desa Pak. Ini dulu saya masuk di dalam sini Pak, waktu JLS belum terbangun, kunyu-kunyu saya sampai gua tambang, jadi lihat potensi, lihat arahin nanti pas sampai Popo sampai Besuki itu. Ini pengkajian keadaan desa. Kalau di desa itu melihat potensi Pak. Jadi dusun ini potensinya apa sih? Oh iya potensinya kayaknya ono kuli buruh, termasuk potensi nih Pak. Kuli buruh atau mungkin ono batu bata, batu kali, itu termasuk potensi. Tapi terkadang SDM pun termasuk potensi. SDM manusia ya kan bisa diperjalankan, mungkin bisa ngurusi BUMDes, di Lukas Koperasi Merdeka Merah Putih, bisa bantu Koperasi Merah Putih. Ini Mbak Lurah sing klenger 20% nang BUMDes, Koperasi BUMDes, tapi kemarin ada surat edaran Mbak, ada surat edaran 20% sepertinya prioritas ke penyertaan modal BUMDes. Untuk koperasi kabupaten mungkin memfasilitasi terkait seandainya membentuk suatu koperasi seperti Musdesus, nanti tak inceng mau bocorannya swidak kerdus sego apa jajan. Loh Pak, lah aku tak undang sudah loro ya apa? Ya tekor rewong. Satu yo gari tekor piro petang polo. Terus nek ngono dibantu kabupaten 60 dus. Terkait notaris untuk pendaftaran tersebut, Bapak Bupati juga membantu 2.500.000 untuk notaris, namun pembayarannya nanti tinggal ngurus yang bayar kabupaten nang notaris. Wes ngono pun notaris TS apa duduk pokoknya ngono 200 sehingga berdiri. Ya ini perlu saya sampaikan kenapa
Ojo mumet-mumet, paling bae mumet. Aduh, untuk koperasi ini impres 9 justru wajib. Yang penting bentuk dhisik ae. Wis tak lanjut iki ya, sik akeh penyusunan rancangan RPJMDes dan penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Setelah itu ditetapkan. Adapun jadwal seperti tahun-tahun kemarin ini tetap. Penyusunan rencana pembangunan desa. Ya, di dalam penyusunan rencana pembangunan desa, BPD menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian desa tadi. Kajian desa potensinya opo, terus lembaga opo ae, mungkin ono bank, BRI opo, bentuk KUD, koperasi atau rentenir, itu termasuk ya lembaga. Intinya yang bergerak di dusun masing-masing. Yang mana menyepakati laporan hasil kajian desa, rumusan arah kebijakan pembangunan yang dijabarkan dalam visi misi kepala desa, ini lepas dari ini, dan juga tentunya rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan. Penyusunannya tadi sudah saya sampaikan, dalam hal ini tim menyusun rancangan berdasarkan apa? Berita acara. Rancangan RPJM dituangkan dalam format rancangan RPJMDes. Ada format-format yang ada di Permendagri, lampiran Permendagri 114. Disitu contoh lampiran-lampirannya sebelum diganti Pak. Itu rencana tentunya Bapak Ibu memakai acuan itu dulu sambil menunggu PP wakil PP sing gurung diwadi Pak, termasuk aset. Pak Desa menggelar musyawarah perencanaan pembangunan desa diadakan untuk membahas dan menyepakati. Musyawarah perencanaan pembangunan desa membahas menyepakati rancangan RPJMDes. Dari hasil kesepakatan itu dituangkan di dalam berita acara. Nah, ini untuk lampiran dalam arti penyusunan RKPDes. Kalau kita sudah tak asing lagi, mestinya RKPDes itu kegiatan yang dilakukan 1 tahun, tidak boleh lepas dari RPJMDes. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di RPJMDes intinya dipilih, digawe tahunan, menyusun RKPDes. Waktunya yang 1 tahun harus habis. Tak tambahi langsung suatu kegiatan, seandainya pada saat tahun berjalan nggak habis di Desember, tolong dielingno dinda. Saya ngomong yang sebenarnya ini. Biasanya diterusno nek gak konangan ndak apa-apa Pak. Tapi lek konangan ambek sing gak seneng mesti lho iki opo wis entek waktunya pada dibangun. Simpakan aja, disisakan, ditutup, laporan dibuat tahun kemudian. Aman kan. Cuman juga tentenan karena mungkin kan faktor hujan, banjir itu ya gak usah disalahkan, cuman ya kita ngimbangi, kita yang ngering lah. Ya aduh, magat ngomong apa magat? Nanggung, suwen. Tunggu bae ono aduan tehian. Wes sing penting DPR. Ngeluh iki, Pak. Wis pahlawan kesiangan, tapi motok besok ya seneng, gak usah jauh dari selesai. Saya lanjut mekanismenya bersama dengan RPJMDes. Lanjut mawon penyusunannya dalam hal perencanaan melalui musyawarah, yaitu tadi BPD di bulan Juni untuk RKPDes, di mana di situ musyawarah dalam hal penyusunan rancangan rencana pembangunan dan juga rancangan rencana pembangunan akan melakukan pencermatan ulang tadi disampaikan Pak SIPR terhadap dokumen RPJMDes untuk tujuan pokok-pokok program prioritas ya yang nantinya bisa digunakan daftar usulan RKP jadi prioritas. Lalu musrembang
kan biasanya ditakoni prioritas biaya digawe. Nah, iki tiba-tiba judul toh gak medul ya. Ya bagi Pak, terus diprioritaskan lebih banyak yang lebih parah. Intinya ngoten. Saya lanjut. Tahapan RKPDes ya itu tadi seperti hanya menggali usulan program atau kegiatan yang berpedoman pada RPJMDes, mulai dari musdus itu tadi saya sampaikan potensi opoai dalane rusak. Tadi sempat disinggung Pak Kasih PM indeks desa, itu pun bisa dibuat acuan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah. Karena kenapa di indeks desa detail 1860 berapa pertanyaan dan juga data yang wajib dan valid, harus valid, akurat yang dimasukkan di dalamnya. Sehingga apa Pak, pemantauan dari kabupaten, provinsi, bahkan sampai pusat isok mantau, didelok, isok nilai Pak Bupati ini adil ndak, iki ono laporan iki lho, tibake gurung dibangun, ketegur. Yang penting real, valid, data itu betul-betul isian yang akurat, sehingga mempermudah kabupaten untuk mendahulukan. Wis gak ono istilahnya nitip Pak A, Pak B kok dibangun dan Pak iki kalah ambek indeks desa, nanti langsung kelihatan, langsung iki loh ada nilai Pak. Nah, nilai ini aku sih nggak tahu teknis, sehingga di situ muncul Pak, sudah dimasukkan oh ini nilai sakmina itu berarti di titik-titik sudah ketahuan. Cuman yang saya harapkan isian itu tidak mempengaruhi status desa Bapak nantinya. Scoring medun terus mandiri morot, waduh, ini yang nggak bisa kita kontrol dari kabupaten. Kalau dulu setelah isian selesai keliru isok dirubah manual Pak, sekarang nggak bisa, terus otomatis nggak dua keluar, itu mandiri berkembang, kurang berkembang muncul sendiri. Selanjutnya ada musyawarah desa, dan yang terakhir penetapan SKT dalam hal rancangan perdes RKPD. Selanjutnya mawon itu yang di sini mungkin saya bicara ikatan mulai RPJMDes, RKPDes, akhirnya terbentuk APBDes, intinya kan gitu, untuk pekerjaan sehari-hari pemerintah desa dalam hal pembangunan di desa. Sebelum saya melanjut ke sana, perlu saya sampaikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, intinya mendorong kemandirian desa. Di situ sudah jelas sejarahnya dulu, kewenangan desa merupakan kewenangan daerah yang diserahkan kepada desa. Itu intinya teori residu. Kalau sekarang desa didorong mengembangkan berbagai aktivitas dan potensi berbasis kearifan lokal yang produktif dan bernilai ekonomis. Desa berhak mengatur, mengurus sendiri urusan perencanaan, pelaksanaan kegiatan untuk pengembangan lokal. Jadi desa, dalam hal ini pemerintah desa, dalam hal ini Pak Kades, nah ini mengembangkan yang ada di lokal dengan warganya. Jadi wangel-angelin berangkang golek bantuan oleh dana desa, ngono agar supaya desa Bapak Ibu makmur, aman, pembangun maju lah ibaratnya untuk ke depan ya gak ono sing miskin di tasne. Dalam hal ini perlu saya sampaikan juga sumber pendapatan desa itu ada 7. Pendapatan asli desa, dana desa, ADD bagi hasil pajak, BK, hibah, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.
katanya untuk peningkatan kapasitas perangkat pemerintahan desa seluruhnya, dalam hal ini dana desa yang Bapak Ibu termasuk menikmati pada saat itu data sejak 2015 sampai sekarang. Ada pun yang diprioritaskan dalam hal kegiatan dana desa Bapak Ibu yang dilaksanakan pemerintah desa, yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim. Ini sudah diatur dalam Kemendes nomor 2 tahun 2024. Yang lebih tinggi ada lagi Undang-Undang 62 tahun 2024 tentang APBN tahun 2025. Di dalamnya saya lupa pasalnya, pasal prioritas penggunaan dana desa, yang dilanjutkan dengan ini diturunkan ke Kemendes dalam hal ini kemiskinan ekstrim 15% paling sedikit, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan promosi penyediaan layanan dasar, stunting, ketahanan pangan, dukungan program ketahanan pangan yang kemarin ada surat dari Dirjen bahwasanya untuk penyertaan modal BUDES 20%. Pengembangan potensi keunggulan desa, pemanfaatan teknologi atau IT digital yang ada di desa, termasuk di sini padat karya tunai, kerja bakti wis angel, kerja padat karya gerutuk-gerutuk, oleh sangu hilang kompake. Jangan, kalau itu dibutuhkan oleh pemerintah desa dalam hal ini Pak Kades, ya sudah sama dewe. Lagi sama program sektor prioritas lainnya di desa. Kalau kita bicara terkait prioritas di sini dalam hal pelaksanaannya, kalau bahasa keuangannya ERMAK dan non ERMAK. Kalau ERMAK itu wajib atau mungkin dilaksanakan, kalau non ERMAK dia juga wajib yang lain-lain tapi tetap terlaksana. Oleh karena itu kemarin ada hitungan kalau ERMAK berapa persen, Bu? Apa? Lebih dari 40 persen. 40, ya, minim 40 itu berarti pemerintah desa sudah melaksanakan regulasi yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Itu pengaruh hitungan nanti formula yang ada di pusat, dana desa pengaruh Bapak itu dinilai. Nah itu ya mudah-mudahan bertambah lebih besar NPAT-nya, berarti melaksanakan regulasi yang disampaikan oleh pusat. Ini tadi prioritas dana desanya, ya bocoran titik bendarai nanti operator mana? Ini bocoran titik dari Kemendagri, news enak, empuk, anget. Insyaallah segera saya sampaikan bahwasanya Sisides versi 2 rilis 07 saya dapat kemudahan sehingga saya wajib menyampaikan di 257 desa dalam hal trial, apa bahasa trial, percobaan tapi diakui. Untuk penginputan menu penganggaran ada tambahan PKTD di situ. Terus kalau sang mereka segera ini nanti tak bocori dhisik iki nanti. Terus menu penganggaran, menu penataan, supaya Bapak Ibu gak bingung ini. Aku dewe sering konsolidasi bingung. Ini berkat saya konsolidasi, berkat desa Bapak Ibu juga 257 desa di Kabupaten Tulungagung
aku rada kenying urak-urak dan tak kongon marekno sehingga saya segera mengkonsolidasikan ke pusat. Akhirnya oleh hadiah ini dalam arti untuk mempermudah, lebih mempermudah. Kok hubungan Bu Norna ya Bu ya? Saya tak kayak Bu Norna. Penambahan laporan realisasi ada 13 fitur, wes dan seterusnya. Saya rasa kantor Bapak Ibu ada kurang lebihnya mohon maaf. Seandainya ada yang bisa ditanyakan, insya Allah saya juga sebagai ojo narasumber fasilitator mengenai yang mudah-mudahan bisa menjawab apa yang nantinya Bapak Ibu ingin tanyakan. Sementara dari saya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aku tak melok ngomong titik ya. Mosok ning arep menengahi bukan. Karo Pak Soli iki Pak Joko iki kene nyapor ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan panjenengan Bapak Ibu tokoh-tokoh penting di Desa Mojo Agung. Kelihatannya kita langsung ke fokus ya. Adik butuh apa tadi? Butuhnya kan arep nyusun perubahan gitu. Perubahan RPJMDes. Kan kuwi lho men, butuhe. Lek kancaku ki mau terkait dengan mekanisme penyusunan RKPJMDes dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kebutuhan kita, karena RKPJMDes itu kan sudah tersusun pada saat Pak Kades setelah dilantik kan sudah. Cuma ini karena ada perubahan regulasi terhadap Undang-Undang 3 itu terhadap masa bakti kepala desa ditambahi 2 tahun, jadi malah 8 tahun. Jadi RPJMDes dengan susun yang kemarin itu 6 tahun, sekarang menjadi 8 tahun. Nah, berarti harus ada perubahan 2 tahun itu, kan itu toh kebutuhannya LDW, kan itu. Terkait dengan hal itu, tahapan-tahapan apa yang harus kita susun pada saat nanti mau menyusun rancangan perubahan RPJMDes, ngaten nggih. Jadi pemerintah desa pada saat mau menyusun rancangan perubahan harus melalui tahapan-tahapan atau mekanisme. Nggih, contohnya mulai dari penyusunan jadwal terkait dengan penyusunan perubahan RPJMDes sing enek tambahan 2 tahun ki mau. Kemudian Pak Kades membentuk tim penyusun perubahan RPJMDes dengan SK Kepala Desa. Niku tahap-tahapannya saya kira itu Pak. Selanjutnya terkait dengan terhadap penyusunan perubahan itu pun harus mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan teman saya tadi. Artinya pada saat panjenengan nyusun itu harus ada penyelarasan data. Sing dhisik RPJM 6 tahun kuwi mau harus diselaraskan sampai dengan 8 tahun. Penyelarasan data maksudnya data penduduk dan sebagainya yang ada di desa mesti berubah gitu Pak. Dalam jangka 6 tahun menjadi 8 tahun mesti ada perubahan. Itu penyelarasan data. Kemudian mereview capaiannya RPJMDes yang 6 tahun itu direview. Kemudian mempertimbangkan juga termasuk tata ruang tadi. Tata ruang yang disampaikan koyok ngantru Mojo Agung ini tata ruangnya kabupaten ini masuk apa? Kan tata ruang teman-teman di sana ada
iki wilayah pabrik, wilayah pendidikan dan pendidikan itu di kabupaten saya kira sudah ada Perbu PPU tadi kemarin pada saat penyusunan Perbu kita juga diundang untuk rapat diskusi dan lain sebagainya terhadap tata ruang. Jadi mempertimbangkan itu. Jadi sasarannya tidak tiru, kok kadung bangun pabrik ning kono ternyata ning kono tata ruangnya wilayah pendidikan, nggak oleh kan ngoten. Harus mempertimbangkan itu. Itu jenenge mereview capaiannya yang 6 tahun tadi direview kemudian disesuaikan untuk yang 8 tahun dengan mempertimbangkan tata ruang, kemudian visi misinya Pak Presiden, Gubernur sampai dengan Pak Bupati kita. Selanjutnya tahapan yang harus disusun kemudian terkait dengan sebelum itu ada musyawarah dusun ya Pak. Jadi tahapannya dari musyawarah dusun. Musyawarah dusun terkait dengan kajian keadaan wilayah dusun. Musyawarah dusun. Nah, ning musyawarah dusun memang yo enek dokumen-dokumennya termasuk undangane, notulen, foto, kegiatan dan sebagainya. Berita acara musyawarah dusun. Terus berita acara laporan hasil kajiannya keadaan dusun di wilayah desa tersebut. Baik, selanjutnya tahapan-tahapan selanjutnya adalah setelah ada musyawarah dusun kemudian ada musyawarah desa. Musyawarah desa membahas terkait dengan penyusunan rencana perubahan rencana ini RPJMD tadi. Musyawarah desa. Nah, dalam musyawarah desa itu ada dokumen-dokumen termasuk yang tadi undangan, daftar hadir, notulen, foto kegiatan dan sebagainya. Kemudian berita acara musyawarah desa. Mekanisme tahapan berikutnya adalah penyusunan rancangan perubahan RPJMD. Kemudian setelah disusun, kepala desa melakukan rapat kerja pembahasan rancangan perubahan RPJMD dengan tim penyusun perubahan RPJMD. Karena kepala desa juga memerlukan penjelasan dari tim penyusun sebelum menyetujui terhadap rancangan perubahan tersebut. Jadi Pak Kepala Desa melakukan rapat dengan tim penyusun sebelum dia menyetujui. Cocok tidak pada saat disusun perubahan atas RPJMD 6 tahun tadi. Terus kegiatan berikutnya tahapan adalah keputusan Kepala Desa tentang persetujuan atas rancangan perubahan tersebut. Setelah disetujui atau keputusan Kepala Desa tentang persetujuan itu kemudian dibawa ke Musrenbangdes, dibawa ke Musrenbangdes tentang pembahasan rancangan perubahan. Dokumennya yang biasanya Pak Kapan ini termasuk undangan dan sebagai daftar hadir, notulen itu dokumen-dokumennya sampai dengan berita acara Musrenbangdes perubahan rancangan RPJMD. Kemudian ada tahapan musyawarah BPD dengan BPD yang intinya membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang perubahan RPJMD. Dokumennya yang biasa termasuk undangan dan sebagainya sampai dengan berita acara, foto kegiatan, kemudian juga keputusan BPD tentang persetujuan penetapan perubahan RPJMD.
Selanjutnya Musdes, pembahasan, penetapan dan pengesahan perubahan RPJMdes. Kemudian pengesahan perubahan RPJMdes dengan penandatanganan Perdes tentang perubahan RPJMdes oleh Kepala Desa. Saya kira itu garis besarnya. Jadi apa yang panjenengan lakukan terhadap perubahan RPJMdes sampai dengan 8 tahun. Jadi garis besarnya itu. Sakit ada gambaran ya? Ada gambaran. Saya kira itu kalau masih kurang yakin atau ada pertanyaan, monggo kita buka langsung deh, Mbak Lurah, terkait dengan kita diskusi terhadap apa-apa yang akan dilakukan pada saat penyusunan perubahan RPJMdes Desa Mojoagung. Saya kembalikan kepada Mbak Kades. Sementara saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong aplaus untuk narasumber kita supaya kita tak ngantuk deh, Bapak Ibu ya. Jadi semua paparan tadi disampaikan dari Girniko, Pak Iwan dan Pak Aldoko. Mudah-mudahan penjenengan semuanya yang hadir juga mengerti, dan saya ucapkan terima kasih sekali atas kehadirannya Bapak Suharminto, atas bisa mengikuti ya hadir dalam acara malam hari ini. Alhamdulillah beliaunya diberi kesehatan. Jadi dari lembaga komplit, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini untuk sesi tanya jawab, monggo Bapak Ibu bila ada yang belum jelas atau tidak mengerti yang sudah disampaikan, khususnya mengenai tema pada malam hari ini. Jadi itu mengenai apa yang sudah disampaikan, dan yang disampaikan tak lain juga tidak menyimpang dari visi misi Kepala Desa. Alhamdulillah dari periode yang kedua yang saya sampaikan visi misinya semuanya sudah bisa terwujud, juga sudah bisa dijalani, sudah bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Alhamdulillah. Dan ada tambahan 2 tahun ini tadi namanya APBD perubahan untuk Bapak Ibu lembaga semuanya yang hadir. Ini sesi tanya jawab, monggo lek menawi wonten sing ditangketaken. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kalih santai, kalih ngopi, kalih nggih maem snack. Dados niki suatu acara slow, betul tegang. Monggo kalau ada Mas Jurwan untuk mic-nya kalau ada yang tanya. Oke, niki Mas Gusmit. Mungkin Pak Rukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang terhormat Bapak dari BPMD, Pak Bupati Kamtib, Bapak Binsa, Pak Kades, juga Pak Andoko. Pak Andoko lagi. Saya ingin menanyakan terkait ini kaitannya BPD dalam rangka mengambil keputusan di saat ini ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2016. Di saat ini terkait perpanjangan kepala desa, jabatan kepala desa, apabila itu kepala desa meninggal sebelum dilantik
di saat ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 2024 itu masa jabatan itu lengkap individunya atau mungkin nanti diselaraskan dengan kepala desa yang lain serentak itu nanti apakah di waktu kita akan BPD itu akan mengambil keputusan dalam rangka pembentukan panitia dalam pengisian kepala desa, apakah itu nanti kalau meninggal sebelum ditetapkan artinya belum dapat SK itu apakah juga ikut mendapat perpanjangan ya desa itu maksudnya umpamanya 5 tahun ini masih ditambah tapi belum dilantik dia meninggal, apakah dia itu BPD ya, ini tugas itu juga nanti apakah kita mengikuti istilahnya masanya lurah kan menjadi 8 yang berakhir 2027 Pak ya, apakah dia itu nanti akan dibentuk lagi atau membuat kita akan mengambil keputusan menunggu 27, apakah di PAW begitu aja Pak saya. Itu terkait undang-undang itu nomor 3 tahun 2024 karena ini kewenangan BPD Pak, kita biar nggak bingung karena ada salah satu desa juga begitu di pinggir sari. Terima kasih Bapak. Gini. Baik, terima kasih Pak Solikin terkait dengan perpanjangan 2 tahun kepala desa yang di Undang-Undang 3 itu kan ada batas waktunya Pak. Jadi dari Februari itu ya batas waktunya. Artinya sebelum Februari dia tidak bisa diperpanjang. Nah, pada saat dia tidak bisa diperpanjang, dilalah kondisinya kayak pinggir sari, gitu. Pinggir sari itu meninggal pada saat, artinya nanti mekanismenya Pilkades pinggir sari, kasusnya pinggir sari nih, itu nanti Pilkades antar waktu Pak. Pilkades antar waktu karena apa? Dia meninggal masa baktinya itu lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 tahun itu mekanisme Pilkadesnya adalah Pilkades antar waktu. Terkait dengan masa kerja atau masa bakti terhadap Pilkades, hasil Pilkades antar waktu, saya kira nanti juga menyesuaikan dengan Undang-Undang 3 ini Pak. Jadi otomatis artinya ini masih keyakinan saya Pak, karena PP-nya belum turun. Jadi terkait dengan teknis PP-nya, teknis dari undang-undang itu kita kan PP nanti, kita belum turun. Jadi kajiannya saya kira pada saat nanti PAW pergantian antar waktu Pilkades antar waktu itu, saya yakin masa baktinya mengikuti seperti yang diatur di Undang-Undang 3. Tapi PP-nya belum terbit. Jadi urung wani yakin nih 100% Pak. Tapi saya yakin itu nanti mesti masa baktinya mesti sampai dengan 27 ditambah 2 tahun mesti otomatis, saya kira itu. Ya artinya mekanismenya nanti PAW dulu karena sisa masa jabatannya kan lebih dari 1 tahun. Ngaten nggih Pak kali. Nggih. Matur suwun. Lainnya monggo. Nun sewu, monggo Bapak Ibu, kalau ada yang masih ditanyakan apa cukup, apa sampun ngantuk,
Sampun? Oh ya, alhamdulillah. Nggih matur nuwun. Niki tepat jam 9. Jadi niku nggih menika ada pertanyaan diwakili oleh anggota BPD saudara Pak Solikin. Jadi setidak-tidaknya panjenengan iki malih ngerti hukum, ngerti wong lek PAB suatu jabatan belum selesai akhirnya ada suatu masalah ibaratnya kan sampun terjawab saking nggih menika yang membidangi. Terus mboten andai-andai jawabane wau ngaten. Jadi jelas dan panjenengan sebagai lembaga umpama masyarakat menanyakan setidak-tidaknya jenengan saged jawab. Dan dasarnya apa? Lah aku tahu melok acara dijawab oleh kasih DPMD Kabupaten, jadi kan itu jelas semuanya. Jadi itu yang disampaikan, alhamdulillah. Semoga semuanya banyak manfaatnya. Untuk malam hari ini saya kira sudah selesai acaranya. Bila ada sesuatu yang kurang hal apapun, baik penghormatan tempat atau pasundatan, tolong nanti dimaklumi dan dimaafkan. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Yang terakhir nggih menika untuk menutup doa saudara Mbah Kiai Sodikin, Menteri Agama, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ilahi lam fadil hamal Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa sayyidina Muhammad wa alaihi alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa alaihi alamin. Wa tandakala sarja tabal dari al-qawi amin kana khairati bil hayat bila bedangan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fid jasadina wa nurina barokatan fil dina taubatan qablal maut wa rahmatan minal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma bi syakaratil maut wa najatna min syak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.